Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wasallam. Yang terhormat Abang Prenumida Sakupan Supan Representan Seperkan Larban Vida. Yang terhormat Tuan Guru Mas Salih Ahmad Sanawiyah, dan tidak lupa dengan kedua orang tua saya yang ada di rumah yang saya kenal, saya cintai dan saya sayangi, dan teman-teman saya yang saya sayangi. Ya, pada hari ini saya akan mempresentasikan tentang bab sejarah. Itu lanjut. Lanjut yaitu sejarah, yaitu sebagai ilmu sejarah sebagai ilmu dapat kita lihat dari beberapa ciri, yaitu menurut bahasa Yunani yaitu empiria, berarti pengalaman. Pengalaman itu direkam dalam dokumen dan itulah untuk diteliti oleh sejarawan, yaitu untuk menemukan fakta. Ya, fakta itulah yang diinterpretasi, dan fakta barulah muncul tulisan sejarah. Jadi meskipun ada perbedaan mendasar dengan ilmu alam dan biologi, sejarah itu sama dengan ilmu alam sama. Tapi ilmu alam percobaan itu dapat diulang, sementara ilmu itu sejarah itu tidak bisa mengulang percobaan. Revolusi Indonesia tidak dapat diulang kembali, sekali terjadi sudah itu hanya telan masa lampau. Itu sejarah seperti perbedaan antara benda dan manusia. Benda itu mati sedangkan manusia itu hidup. Benda mati tidak berpikir sedangkan manusia itu berpikir dan berkesandaran. Dapat dimengerti kalau ilmu alam menghasilkan hukum alam yang berlaku umum dan pasti. Sejarah menghasilkan generasi yang tidak seperti ilmu alam. Jadi meskipun ada perbedaan yang mendasar dengan ilmu akan alam dan biologi, sejarah itu sama dengan ilmu alam dan biologi karena berdasarkan pengalaman dan penyerapan. Nah, lanjut. Yang kedua adalah objek, berasal dari bahasa Latin yaitu objektif, yang berarti hadapan. Yaitu objek yang diteliti adalah manusia, khususnya perubahan atau perkembangan manusia pada masa lalu. Metodologinya yang digunakan juga berbeda dengan ilmu lain. Misalnya antropologi, lebih dari segalanya objek dari sejarah ialah waktu. Jadi sejarah memiliki objek sendiri yang tidak dimiliki oleh ilmu secara khusus. Itu. Ketiga yaitu generalisasi, yaitu bahasa Latinnya yaitu generalis, bermaksud umum. Itu adalah pekerjaan penyimpulan dari yang khusus kepada yang umum. Generasi yang tersedia dapat menjadi dasar penelitian bila sifatnya sederhana. Yaitu generasi dapat dipakai sebagai hipotesis deskriptif, yaitu sebagai dengan dugaan sementara. Biasanya ia hanya berupa generasi konseptual. Meskipun demikian, pemakaian yang generalisasi yang bagaimana sederhananya harus dibatasi supaya sejarah tetap empiris. Generalisasi sejarah yang sebenarnya adalah hasil penelitian. Misalnya kata revolusi yang merupakan penyimpulan data yang ada memang dapat menjadi dasar penelitian. Revolusi pemuda adalah kesimpulan yang dapat didapatkan sebagai hasil penelitian. Itu. Sejarah adalah ilmu, yaitu orang yang tidak melakukan generasi tidak akan mampu membedakan antara pohon dengan hutan. Itu. Demikian pula tidak akan mengerti lalu lintas, yang dilihatnya hanyalah lampu hijau, kuning, merah, polis kereta dan jalan raya. Itu. Di sini generasi ini bertujuan yaitu saintifikasi dan simplifikasi, yaitu saintifikasi yaitu ilmu yang menarik kesimpulan umum. Kalau yang simplifikasi yaitu semua ilmu menarik kesimpulan umum. Nah, itu. Dalam antropologi kita kenal teori evolusi, yaitu sejarah kita mengenal generasi tentang perkembangan sebuah masyarakat. Kalau orang menggunakan istilah teori untuk sejarah, maka yang dimaksud adalah generasi. Simplikasi yaitu diperlukan supaya sejarawan dapat melakukan analisis. Itu penyederhanaan yang ditentukan melalui pembaca itu akan membimbing menuntun sejarawan dalam mencari data, melakukan kritik sumber, interpretasi, dan penulisan. Sejarah dengan pendekatan yaitu ilmu sosial membuka kesempatan untuk mengungkapkan generasi yang hanya dapat diekstrapolasikan dengan alat-alat
analitis ilmu sosial. Keempat, sejarah mempunyai metode dalam bahasa Yunani yaitu metode yang berarti cara. Berkaitan dengan ilmu sejarah, metode sejarah adalah bagaimana mengetahui tentang sejarah. Sejarah harus mengetahui bagaimana ia menggunakan ilmu metode itu pada tempat yang tepat. Cukup sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Bila ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.